yang teman bercandanya biasa saja, itu perlu kita sampaikan. Kalau dia bercandanya berlebihan, tanya bagaimana bercandanya. Kalau seperti itu berlebihan tidak? Kalau berlebihan dampaknya apa? Kasih tahu ke dia. Iya, dampaknya apa? Kalau seperti itu berarti perlu apa? Diulangi lagi atau tidak? Sampai seperti itu kita, gitu. Oh iya, enggak Bu, enggak lagi. Ada yang anak-anak tuh lagi seru-serunya, misalnya ngolok-ngolok sama orang tua, ya kan? Iya. Tadi pijakannya perlu sama kelas 1 sampai kelas 6. Disondingkan, kita bicara yang bermakna. Bu, emang anak ngerti Bu yang bermakna? Yang bermakna itu yang kamu tahu artinya, yang kamu tahu manfaatnya. Kalau mengolok-ngolok orang tua, manfaatnya apa? Gitu kan? Gak ada manfaatnya, berarti itu tidak bermakna. Nah, dia akan paham kata-kata bermakna. Ketika ada temannya, maaf ya, kadang kan ada kata-kata anak yang digunakan anjir, gitu kan ya? Ya. Nah, atau yang lagi tren jari tengah, ada nggak juga di sekolah ini? Nah, semua sekolah, karena itu lagi tren. Maka kita perlu berikan pijakan tadi, ya kan, pijakan. Iya betul, sekop-sekop juga. Iya, makanya. Nah, kita pijakannya sama semua guru sebelum memulai pembelajaran. Baik ya, pembelajaran matematika akan Bu Sulis mulai. Pastikan semua sudah siap. Kita bicaranya bermakna selama proses pembelajaran. Itu perlu diajak komitmen begitu. Nah, kalau ada yang tadi, oh bicaranya tidak bermakna. Kalau tidak bermakna berarti udah siap di kelas ini belum? Udah siap belajar belum? Belum Bu, kalau belum berarti ada tempat di luar. Begitu, bukan kita ya, misalnya gitu ya, ada tempat di luar. Kalau belum siap keluar. Berarti perlu membuat kesepakatan yang kira-kira dia tidak akan melakukan lagi. Gitu. Ya kan? Jadi kalau di kurikulum Merdeka tidak ada punishment, adanya konsekuensi logis. Nah, Bapak Ibu tidak boleh lagi memberikan punishment. Ya. Jadi nanti kalau bicaranya tidak bermakna, bintangnya dikurangi. Pakai bintang nggak di sini? Saya pakai masih. Bapak Ibu, ada bagusnya memang kalau itu kan memotivasi siswa, begitu ya. Tapi sebenarnya kita sudah mengajarkan dia untuk pamrih. Bagaimana kalau kita cara mengajarkannya biar nggak pakai pamrih? Sebenarnya cukup alhamdulillah. Alhamdulillah Allah sudah kasih kamu kemampuan. Alhamdulillah selesai duluan. Itu terus diucapkan semua guru yang mengucapkan. Jangan cuma Pak Amarullah aja gitu, tapi semuanya. Anak akan paham. Oh, kita diapresiasinya itu alhamdulillah. Dengan izin Allah, dengan karunia dari Allah gitu. Dan dia tidak akan mengharapkan pamrih yang lain. Kalau kita biasa iming-imingi dengan bintang, ya begitu. Nah itulah. Bukan tidak boleh, sesekali boleh, tapi itu sebenarnya mempengaruhi ya. Bagaimana dia nanti dewasa akan setiap kali bekerja ada pamrih, ya. Itu. Kemudian adanya konsekuensi logis. Nah, konsekuensi logis ini disepakati di kelas, begitu ya, disepakati. Jadi konsekuensinya kalau belum siap apa? Ya tadi kalau di luar ternyata dia senang di luar, berarti konsekuensi logisnya apa? Gitu itu disepakati. Dan itu sesuai kemampuan muridnya, begitu. Ya. Oke, kita kembali lagi ke modul, begitu. Karakter profil Pancasila sudah ada, sarana ada, target peserta didiknya reguler, jumlahnya boleh dicantumkan, begitu ya. Model pembelajarannya contextual learning. Kita lihat kalau contextual learning berarti dia berdasarkan kontekstual itu apa? Sesuai kenyataan. Kontekstual itu sesuai kenyataan yang ada di, ya, relate dengan fakta yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kita akan lihat ya. Model pembelajaran di sini ada tatap muka, asesmennya, ada individu dan kelompok. Nah, asesmennya di sini masih tertulis. Bapak Ibu, kalau kita nanti setelah kita bedah modul ini, kita akan bicara tentang asesmen. Asesmen itu sebenarnya tidak hanya tertulis, ya kan? Bisa lisan, bisa unjuk kerja atau project. Jadi biasakan sekarang kita ini menilai murid tidak hanya selembar
kertas tulisan saja. Maka instrumen penilaiannya menggunakan apa saja, menggunakan lembar checklist boleh, menggunakan rubrik boleh, ya kan? Jadi tidak harus dengan tadi poin tadi dengan angka saja. Dan lebih mudah loh, misalnya misalnya tujuan pembelajarannya mengenal lambang Pancasila, sila-sila Pancasila gitu kan ya. Nah tinggal namanya A, B, C, D. Yang A sudah paham, yang ini belum, tinggal checklist. Tidak pakai angka itu bisa ya, jadi kita instrumen asesmennya seperti itu. Berdasarkan apa? Ya tadi tanya, bisa unjuk kerjanya dia gambar bikin poster ya kan, tapi nilainya kita tidak angka, nilainya itu paham dan tidak paham, pakai checklist aja. Dan anak itu tidak terfonis dengan angka, dia nggak sih, anak sedih aku nilainya 60 ya gitu, padahal kalau paham tidak paham berarti kamu belum paham, perlu tingkatkan. Oh pahamnya berapa persen itu cukup gurunya tahu gitu kan ya, gitu gurunya tahu gitu, jadi tidak membuat dia down gitu. Tapi ada suatu ketika memang tertulis dengan angka, misalnya pas disumatif ya kan, karena rapotnya harus memunculkan angka. Kalau sehari-hari supaya Bapak Ibu nggak repot dengan koreksian yang banyak, nah itu bisa dengan lembar checklist gitu kan ya, dengan rubrik misalnya mencapai tidak mencapai gitu aja udah ya. Nah ini perlu dikembangkan gitu, kalau ini masih tertulis ya di sini. Oke, kemudian materi ajar itu ada sudah. Yang kita masuk nih di pertemuan kedua. Oh ini langsung pertemuan pertamanya hilang. Ini lewat Bu Ira kelewat ngeprint nih kayaknya nih. Iya. Pertemuan pertama nggak ada. Banyak. Apa? Yuk kita bahas ya. Pertemuan ketiga. Topiknya hubungan nilai antar Pancasila dan kesatuan yang utuh. Tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya satu cukup ya. Karena kadang-kadang kan satu aja perlu beberapa kali pertemuan sebenarnya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka kita tidak mengajar banyaknya konten, tapi kepahaman anak terhadap konten. Kalau dirasa anak belum kuat, lanjutkan diulang terus materi itu, gitu ya. Apalagi pendidikan Pancasila, pendidikan agama Islam itu kan karakter banget gitu ya. Jadi tidak perlu terburu-buru begitu ya. Kemudian pemahaman bermakna, siswa dapat menghubungkan ya. Pemahaman bermakna ada. Pertanyaan pemantik, apakah setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan? Boleh ya. Pertanyaan pemantik itu boleh dengan apakah, bagaimanakah. Kalau apakah berarti kognisinya C-nya C1 ya kan. Kalau mau C-nya lebih tinggi, bagaimana? Bagaimana ya, kata-katanya seperti itu. Kemudian kegiatan pendahuluan, siswa merespon salam dari guru membuka pelajaran dan melakukan doa bersama. Nah jadi di kurikulum Merdeka kegiatan, menuliskan kegiatan itu boleh langsung kata kerja. Jadi nggak perlu pakai guru, murid, langsung misalnya menghubungkan antar nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sini saya melihat masih guru, ini berarti masih teacher center. Bapak Ibu perlu edit, jadi di sini ganti siswa. Siswa menyimak materi yang disajikan guru. Jadi dirubah kalimatnya. Guru menyajikan materi. Nah, berarti diubah. Siswa dulu. Kemudian guru bertanya jawab kepada siswa terkait. Nah, ini siswa melakukan tanya jawab. Nah, misalnya. Jadi diubah kalimatnya, intinya siswa yang di depan, ya. Kalau hanya sekedar guru, artinya ini masih teacher center, ya. Oke. Kemudian kegiatan penutup. Nah, pas kegiatan penutup ini sudah ada refleksi.
Nah, jadi ini sudah ya. Atau mau kita membuat sendiri? Itu yang di jurnal tadi. Saya ingin teman-teman benar-benar kalau materi ini, jadi yang dilakukan di kelas apa? Kalau Bapak Ibu ngeprint yang ini, berarti ini yang Bapak Ibu lakukan ya? Dilakukan ini ya? Oke. Kadang dibaca dulu, kadang langsung action. Kadang-kadang banyak juga sih ide-idenya di situ. Ya, oke. Yang nggak kepikiran sama kita, atau di situ ada gitu. Nah, ini terkait dengan tadi ya, contextual learning-nya di mana, begitu ya, itu perlu kita pastikan. Jadi kegiatannya guru menyajikan materi sebagai pengantar, materi mengenal nilai Pancasila, kehidupan sehari-hari. Kenapa tidak kegiatan nantinya siswa eksplorasi gambar tadi? Jadi kalau ini kan kontekstual, jadi perlu ada media yang dibawa guru, gambar, ya kan? Di sini tidak dicantumkan medianya apa, ya kan? Gambar. Ajak anak bertanya jawab tadi, dieksplor kemampuannya. Nah, itu kata-katanya yang lebih menunjukkan kalau kontekstual learning gitu. Terus anak diminta menyebutkan perilaku terkait dengan lambang dari Pancasila, perilaku yang ada di lingkungan sehari-hari. Misalnya persatuan ini lambang sila ketiga, gitu kan ya, Persatuan Indonesia. Nah, ini biasanya pengamalan sehari-harinya apa? Mereka diminta menyebutkan. Nah, iya kan? Nah, alhamdulillah ya di buku kegiatannya ada, tapi ini yang agak kurang matching ya, menurut saya. Kegiatannya masih jadul, kegiatannya masih jadul, ya kan, maksudnya ya teacher center, ya. Mungkin ini yang perlu diedit saja. Kalau di buku, maaf Bu. Ya, oke. Kalau di buku, alhamdulillah ini malahan ya sudah sesuai. Tinggal di modulnya saja. Nah, ini udah. Jadi ada nyanyinya, ya kan? Kemudian anak membaca buku, ya kan, boleh diberi waktu kan, dia membaca materi. Murid membaca materi halaman, itu boleh justru daripada guru yang menyampaikan. Jadi kalau guru yang menyampaikan berarti teacher center, tapi kalau murid membaca materi, ya kan, halaman 11. Kemudian ya kan, murid menyampaikan gagasan pokok dari bacaannya atau inti dari bacaannya apa, itu justru lebih student center gitu ya, berpusat kepada murid ya. Kemudian nih tebak-tebakan, ini kan gurunya ya, terus dia beralasan murid dan guru melakukan tanya jawab. Jadi pastikan muridnya yang di depan, ya. Murid dan guru melakukan tanya jawab, ya kan? Atau melakukan permainan game tebak-tebakan tentang ini. Gitu. Jadi pastikan murid ya yang karena berpusat kepada murid. Ya, oke. Refleksi sudah, ya kan? Nah, refleksi ini kan anak diminta menceklis atau gurunya menceklis? Anak-anak. Nah, kita bisa seperti ini Bapak Ibu. Silakan teman-teman, anak-anak isi lembar refleksi. Habis itu kita verbalkan. Jadi tidak hanya sekedar mereka nyeklis, selesai ya pelajaran hari ini selesai. Tidak. Tapi kita verbalkan. Baik, bagaimana perasaanmu hari ini tadi? Intinya 3. Bagaimana perasaanmu hari ini? Hari ini kamu sudah belajar apa saja? Terus ada kendala atau tidak? Itu 3 itu harus di semua mapel, di setiap akhir pembelajaran itu kita sampaikan itu. Karena memudahkan kita, ya. Kalau ini kan nanti kita baca lagi, dia belum paham apa. Tapi kalau kita verbalkan tadi langsung kita dapat, ya. Oke. Ya, ini untuk modul ya, sudah ya. Kemudian asesmennya di sini tidak dituliskan, ya. Ya, tugas kelompok berkelompok. Ya. Di sini Bapak Ibu tidak ada asesmennya. Oh, asesmennya tadi ya yang tertulis aja depan ya. Mestinya asesmennya di kegiatan inti, dia udah dari depan tadi. Dan asesmennya pastikan lisan tertulis, ya kan? Bapak Ibu boleh loh misalnya di sini materinya kan begini, pertemuan pertama ini satu bab berapa ini Bu?
Ya, ini satu bab berapa lembar Bu? Ini kan ada kegiatan kelompok, begitu kan ya? Kalau Bapak Ibu ingin membuat kegiatan yang di luar ini, proyeknya adalah mereka gunting lambang-lambang, ditempel, dihias, dikreasi, boleh, itu lebih bagus lagi. Jadi setelah ini disampaikan, sisakan 2 JP untuk proyek mereka, itu lebih bagus lagi, ya. Jadi kurikulum merdekanya dapat gitu. Ibaratnya dia tidak hanya sekedar belajarnya dari buku, dari gurunya saja, tapi dia benar-benar melakukan sendiri. Atau dia wawancara, tanya, boleh pilih berapa 5 guru diwawancara. Pengamalan sila 1 apa, pengamalan boleh itu. Kan kelas tinggi kan ya? Nah, itu proyeknya seperti itu. Jadi itu melatih keberanian dia untuk komunikasi dengan guru, gitu kan, dengan guru yang lain. Atau mungkin kalau guru yang lain ngajar, yang di kantor aja yang nggak ngajar, boleh ya lakukan wawancara seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan modul ajar, apakah ada pertanyaan? Nah, ini refleksi siswa sudah ada, iya, sudah ada ya yang tadi ya. Ya, jadi pastikan refleksi ini diverbalkan juga, ya. Oke. Sudah ada. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait CP, TP, ATP, Prota, Prose, modul aja. Nah, kita udah sampai. Ya boleh. Kalau di kelas 1 fase A kan pertamanya itu mengenal Pancasila, tapi kalau di buku dan Grafindo dia dari bab 1 sampai bab 2 di semester 1 itu belum belajar Pancasila, belum belajar identitas Pancasila, masih mengenal identitas diri sama aturan di lingkungan sekolah. Tapi kan CP-nya itu ya Bu ya, Pancasila. Mengenal identitas diri. Iya, ada identitas diri. Tapi di yang pertama kan ada mengenal Pancasila, yang itu mengetahui diri Pancasila. Gitu. Itu kalau saya kasih, terkadang saya kasihnya tanya jawab aja gitu, kan nggak ada diskusinya nih di semester 1 nggak ada. Di semester 1 itu adanya di semester 2. Ya, tidak apa-apa, nanti berarti di semester 2 aja. Jadi memang kita perlu paham sebelum belajar tentang Pancasila, dia perlu paham tentang dirinya dulu. Nah itu berarti diri sendiri, apa identitas diri tadi dikuatkan. Nanti jadi kan yang namanya CP itu untuk 2 tahun, terus dipecah lagi menjadi 1 tahun 1 tahun, gitu kan ya. Fase A berarti untuk kelas 1 dan 2. Kelas 1 pun dipecah lagi jadi semester 1, semester 2. Jadi boleh Bu, kalau memang Pancasilanya di semester 2, berarti nanti di semester 2 dia diajarkannya. Sama kayaknya di ini. Di mana? Di modul ajarnya, maksudnya di yang pertemuan pertama kalau di Modul ajarnya apa? CP-nya itu dia belajar Pancasila di modul ajar kelas 1. Ya, jadi CP itu kan tadi fase A itu kan 2 tahun. Jadi CP-nya mau kelas 1, kelas 2 Pancasila pasti mengenal Pancasila, gitu kan ya. Nah, cuman dia dipecah lagi, gitu kan ya, di semester 1 dan semester 2. Kalau di semester 1-nya terkait ini, maaf. Nah, jadi ini kan CP-nya, ya kan. Ini Bu. Jadi 1 tahun anak itu mengenal ini semua. Cuma yang mana dulu materinya? Nah ini yang muncul berarti ini dulu Bhinneka Tunggal Ika dulu. Ya. Jadi dalam mapel itu ada elemen, pasti anak itu belajar semua elemen. Gitu dalam satu fase itu, gitu kan ya, semua elemen. Cuman materi apa dulu yang dimunculkan. Nah mungkin kelas 1 tadi yang dimunculkan adalah identitas diri dulu, gitu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika semester 1. Kemudian mematuhi aturan berarti undang-undang, ya kan? Terus berarti semester 1 dia belajar elemen Bhinneka Tunggal Ika dan undang-undang. Nah di semester 2 gitu kan dia baru mengenal itu tadi mana negara kesatuan, ya kan, negara kesatuan. Terus ini
simbol Pancasila. Iya, iya. Jadi cara melihat materinya seperti itu ya, kita lihat. Oh ternyata dia elemennya nggak harus Pancasila nomor 1, harus di atas nomor 1. Iya. Jadi memang dilihat aja. Ini berarti dia elemen yang ini yang muncul. Nah, ternyata yang 2 nomor 1 sama 4 ini adanya di semester 2. Intinya 1 tahun dia belajar 4 elemen gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah nyampe ke P5 Ya, boleh. Nih, setelah ini kita mau masuk asesmen. Jadi P5 ini kita mau masuk di setelah zuhur sih, tapi nanti kalau selesai nggak apa-apa juga. Ya, sebentar. Kita kembali ke asesmen dulu ya. Tadi kita ini sudah kan ya, kita masuk ke asesmen. Ya kan? Oh, bilang. Harus sering sentuh. Oke, kan ini kan pembahasan kita hari ini nih. Nanti yang setelah zuhur kan itu ya terkait boleh sih ya. Kita selesaikan dulu yang ini tentang asesmen. Jadi modul ajar sudah ya, sudah bisa dipahami. Kemudian terkait asesmen, asesmen itu ada asesmen awal, diagnostik. Bapak Ibu perlu melakukan diagnostik kognitif dan non kognitif. Sudah dilakukan? Oke. Ada kendala? Kita akan buka sharing saja pertanyaan. Kalau tidak ada kendala, kita berarti masuk ke formatif ke sumatif. Bagaimana dengan asesmen awal? Ada kendalanya gitu loh. Ya, ada kendalanya gimana? Boleh. Kalau diagnosis non kognitif itu fungsinya apa? Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau asesmen diagnostik itu bolehnya dilakukan oleh tenaga ahli. Psikolog. Gitu kan ya. Nah, itu sebabnya namanya diganti kalau guru itu asesmen awal. Ya kan, kalau kemarin ada yang ikut pelatihan kemarin itu tentang anak ABK, ya kan. Jadi kalau guru bolehnya mengidentifikasi, bukan mendiagnosa. Kalau mendiagnosa itu tenaga ahli. Nah, kita mengidentifikasi. Tujuan dari asesmen awal apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Tujuan asesmen awal? Ya, memahami karakteristik murid, ya kan? Memahami karakteristik murid. Karakteristik murid itu apa saja? Kompetensinya, ya kan? Profilnya itu seperti keluarganya, gitu kan ya, sosial emosionalnya, ya kan? Kemudian gaya belajarnya. Jadi tujuan asesmen diagnostik, guru tahu ya kompetensi murid di kelas saya itu seperti apa sih. Kemudian profil muridnya itu seperti apa. Profil murid tadi ada gaya belajarnya, ada sosial emosionalnya, begitu kan ya. Ada kematangan dan kesiapan belajarnya itu. Itu gunanya asesmen awal. Nah, asesmen awal ada 2 macam, kognitif dan non kognitif. Yang kognitif manfaatnya ya tujuannya untuk mengetahui kompetensi siswa. Jadi dia ini kemampuannya rendah, sedang atau tinggi ya. Jadi untuk yang kognitif, karena yang kognitif itu berkaitan dengan mata pelajaran. Ya, dengan materi, dengan konten. Jadi semua mapel Bapak Ibu guru mestinya kemarin melakukan asesmen awal gitu ya. Jadi Bapak lihat semester ini kontennya apa saja. Tadi ada bilangan, ada penjumlahan. Nah, buat asesmen awal 10 soal. Ada 5 soal bilangan, 5 penjumlahan. Misalnya di kelas 1 gitu ya. Asesmen awal. Tapi kalau di kelas 1 asesmen awalnya nggak bisa langsung tertulis begitu. Anak nangis, takut gitu kan. Caranya waktu di MPLS, ya kan? Kenapa di MPLS itu ada transisi PAUD yang menyenangkan? Di situ saatnya guru observe. Jadi kalau kelas rendah observe. Kelas tinggi Bu, kelas tinggi boleh tertulis, tapi juga boleh observe. Observe-nya bagaimana? Bikin pertanyaan lisan, siapa yang bisa jawab, siapa yang enggak, begitu. Jadi supaya anak nggak takut ketika melakukan asesmen
awal gurunya begitu ya, kok baru masuk udah dikasih 10 soal, soalnya kayaknya mereka belum ngerti semua gitu kan ya. Yang ada mereka, pelajaran ibu ini nih kayaknya sulit nih, sama bu ini ke kelas yang baru mah, sama ibu ini ujuk-ujuk masuk dikasih soal susah gitu kan. Caranya tadi bisa dengan tanya jawab, dengan games, yang intinya kita mau tahu kemampuan mereka gitu ya. Kemudian yang non kognitif tujuannya untuk apa? Untuk kita memahami karakter atau profil murid. Kita bisa tahu, ya kan? Ketika jam berapa ini kita istirahat? Masih jauh ya. Baru jam 10.49, betul kan? Ya, betul. Iya, masih jauh, ya kan? Jadi kita bisa tahu murid kita yang emosionalan siapa, yang gampang. Nah itu kan, nah ini kita perlu tahu karena apa? Untuk mengkondisikan atau memanage kelas, ya kan? Pastikan kita paham, oh yang gaya belajar yang visual yang ini, oh yang kinestetik yang ini, gitu. Itu gunanya yang non kognitif. Kalau sebenarnya untuk asesmen awal itu bisa didapat dengan observe, dengan tes tadi, atau dengan komunikasi di guru kepada guru sebelumnya. Misalnya Bu Ari kelas 6 ya. Kelas berapa Bu? 5 atau 6? Oh Bu Ira, bukan Bu Ari. Sebentar. Ya, di bawah aja tuh panas. Agak ke sana nggak apa-apa, itu matanya ke sana. Ini nanti Pak Jokowi banyak. Di sini tuh di sini. Oh, ini Pak Jokowi. Ini udah selesai. Kita bisa komunikasi dengan guru sebelumnya. Jadi misalnya guru sebelumnya Pak Amarullah tanya, waktu kemarin, tapi kalau IPA ya PAI kelasnya sama ya? Oh beda juga. Nah tanyakan kepada guru PAI sebelumnya, kira-kira anak ini karakternya bagaimana? Terus kemampuan di materinya dia seperti apa? Nah itu perlu kita komunikasikan. Atau kita lihat, minta rekap rapotnya dong. Nah itu bisa juga. Ya tadi yang dari kognisi, ya kan? Nah kalau yang dari non kognitif itu memang kita bisa komunikasikan juga. Atau kita amati lagi. Kadang-kadang di kelas yang lama dia karakternya begini. Sekarang kan sudah bertambah usia, bisa jadi dia berubah. Kita perlu observe lagi, ya. Jadi perlunya asesmen non kognitif agar guru paham profil murid sehingga bisa membangun karakternya. Ya, kalau kita nggak paham murid kita, bagaimana kita mau kasih program dia? Oh ini perlu dilatih nih kemandiriannya. Oh yang ini perlu dilatih kepekaannya terhadap temannya, begitu. Ya, oke. Kemudian setelah asesmen awal itu ada asesmen formatif. Oke. Asesmen formatif itu adalah yang dilakukan sehari-hari gitu ya. Ketika tugas harian itu bisa ya. Walaupun sebenarnya asesmen formatif pun tadi tidak perlu tertulis ya, lisan. Cuman kan kadang-kadang orang tuanya nanti telepon ya Bu ya. Bu nggak belajar ya hari ini, nggak ada kontenannya. Iya. Nah, perlu disampaikan belajar ya, proses belajar itu tidak harus tadi gitu ya, harus dengan angka. Guru di kelas dan anak pun juga tidak akan lelah Bu kalau dia ngerjain lagi capek. Tapi materi intinya itu tidak akan masuk ke dia gitu. Nah itu lebih baik kita belajarnya ya tadi sambil main games tapi dia paham gitu ya kan. Dan kita membuat rubriknya, rubrik asesmennya itu dengan checklist saja. Kemudian asesmen sumatif. Nah ini sudah dilakukan ya. Ada PTS Bu? Ada. Penilaian tengah semester ada? Oke, baik.
ya. Walaupun kalau di kurikulum Merdeka sudah tidak ada PTS, ya. Tapi boleh itu dikembalikan lagi kepada sekolah, ya. Kemudian setelah ini KKTP Bapak Ibu. Nah, KKTP ini sudah dibuat? Sudah punya KKTP? KKM ya Bu? Jadi kalau dulu namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal, itu pakai angka, gitu kan ya. Kalau sekarang itu tidak pakai KKM, tapi namanya KKTP. Apakah dari penerbit juga sudah dikasih? Ada. Oke, boleh diperlihatkan, ya. Oke. KKTP ya Bu? Iya, KKTP. Tapi nggak detail saya pikir nggak. Oh, ada. Ya, boleh. Boleh di sini aja. Ke sini aja kita kasih. Ini apa ya? Indonesia. Boleh. Kasih? Nggak pernah? Belum. Ini tapi dari penerbitnya. Jadi dia belum masih lengkap gitu. Biasanya banyak siap semua. Sama lakinya Sebentar ya, saya bukakan tempat saya. Jadi ini Bapak Ibu, KKTP ini merupakan penjelasan deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti telah mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi KKTP ini ya perlu dibuat untuk kita tahu murid kita ini sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum, begitu ya. Nah, caranya adalah kita breakdown dari TP yang sudah kita buat, nanti dijadikan indikator di dalam KKTP ini. Nah, ini miskonsepsi, begitu ya. Kalau KKM itu kan angkanya mutlak, iya nggak? Dulu KKM-nya 75, berarti kalau dia kurang dari 75 tidak tuntas, begitu kan ya? Nah, kalau sekarang itu ada pilihan, bisa menggunakan interval, ya, jadi 70 sampai 85. Ya kan? Bu, kalau kurang dari 70 berarti dia nggak tuntas. Kalau di kurikulum Merdeka, kalau dia kurang dari range tadi, itu harus ada intervensi khusus. Intervensi khusus ini bisa dia remedial semua bagian, bisa remedial sebagian, gitu. Jadi kriteria ini adalah kriteria yang dia mencapai, begitu ya, 70 sampai 85 mencapai tujuan pembelajaran. Kalau kurang, misalnya 40 sampai 60, oh dia hanya remedial di TP tertentu sebagian. Tapi kalau ternyata rentang nilainya adalah 0 sampai 40, oh berarti dia perlu remedial di semua bagian, begitu. Di semua TP, berarti dia harus remedial.
atau nanti disampaikan ke guru selanjutnya. Dia TP yang ini nih belum paham, harus nanti diulang dari sini, gitu. Ya. Oke, kemudian bisa menggunakan deskripsi capaian kompetensi. Ya, contohnya seperti apa? Nah, ini jadi ada macam-macam ya. Bisa menggunakan deskripsi kriteria, bisa dengan rubrik, bisa dengan rentang nilai. Jadi KKTP itu ada 3 macam. Kalau mau mudah pakai rentang nilai. Tahu rentang nilainya berapa-berapanya dari asesmen awal. Oh ternyata murid saya dari soal 10 rata-rata ya kan yang bisa mereka kerjakan itu 6 soal. Nah kita bisa tentukan oh range-nya nanti berarti sekitar 65 sampai 80 boleh. Kalau dia dapat nilai 65 ke atas berarti aman gitu kan ya sudah mencapai. Kalau belum berarti perlu adanya intervensi khusus yaitu remedial ya. Selanjutnya nih. Ini contoh ya, contoh merancang KKTP. Misalnya, TP-nya adalah peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, KKTP ini dibuat per TP supaya Bapak Ibu nggak capek. Kan TP-nya banyak. Kalau dulu kan KKM juga sama kan dibuat per KD, iya nggak sih? Iya. Iya, per indikator, terus ada KKM indikator, terus KKM KD, baru ya KKM kompetensi inti, baru semester, ya kan? Seperti itu. Nah, ini juga KKTP dibuat per tujuan pembelajaran, ya. Ternyata TP-nya adalah peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Maka kriterianya dia dianggap mampu menulis laporan itu kriterianya apa saja? Oh kriterianya dia laporannya menunjukkan kemampuan penulisan teks yang runtut misalnya. Terus laporannya jelas. Terus laporannya menceritakan pengalaman. Nah ini indikatornya ini adalah indikator dari TP. Kalau dulu kan KKM itu indikator, ya kan? Ada angkanya. Nah, kalau ini indikatornya masuk kriteria dari KKTP-nya, ya. Kemudian kalau deskripsi kriteria tadi memadai, tidak memadai, mencapai, tidak mencapai, tinggal pakai checklist. Kalau di sini ada berapa indikator? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, tetapi ini ada 3 ya, 4 ya. Nah, ternyata ada 4, dia memadai atau mencapainya 2. Kemudian tidak mencapainya atau tidak memadainya ada 2. Berarti berapa persen KKTP-nya? 50%. Kalau 50%, ya kan berarti dia perlu intervensi khusus atau tidak? Nah, begitu caranya melihatnya. Jadi nanti nomor, nama anak, ya kan? TP1, TP2 gitu kan ya, tinggal checklist memadai tidak memadai gitu ya. Ini nah kemudian kalau dengan rubrik itu pakai narasi, agak ribet menentukan belum berkembang kriterianya apa, guru kan perlu buat. Kalau layak, dianggap layak itu dia ngapain ya kan, nanti yang paling mahir berarti narasinya yang paling banyak, kemampuannya paling banyak. Guru perlu memikirkan anak ini dianggap mahir, kriterianya apa gitu kan ya. Agak repot kalau ini gitu kan. Kalau yang tadi kan indikatornya aja apa, tinggal di checklist gitu kan ya. Sama antara rubrik dan yang tadi deskripsi itu perlu dijadikan persen ya kan, supaya untuk melihat rentang nilainya. Ini rubrik yang kedua ya kan. Kalau menulis tanda baca dia baru menggunakan belum menggunakan tanda baca berarti, atau mulai menggunakan, ini baru berkembang seperti ini. Nah ini intervalnya, contoh interval. Kalau interval angka 0 sampai 40% belum mencapai, remedial di keseluruhan 41 sampai 65. Setiap sekolah beda-beda KKTP-nya, tergantung bagaimana asesmen awal dari guru. Kalau asesmen awalnya mau ditentukan 70 sampai 85 nggak masalah, 55 sampai 65 nggak masalah ya. Jadi ini tergantung sekolah masing
masing, ya. Kemudian ini yang interval tadi, ya kan. Jadi kalau mau pakai rubrik seperti ini di checklist, terus nanti diubah menjadi persen, begitu. Ya, diubah menjadi persen. Jadi lebih enak pakai yang lembar checklist atau interval nilai. Kalau interval nilai benar-benar guru mengamati di asesmen awal, nggak main tebak saja. Menurut saya kayaknya 60 sampai 85, nggak seperti itu. Ya. Tapi kalau dari yang deskripsi tadi itu dia valid, gini, lebih valid. Walaupun nanti kita ubah jadi persen, ya kan, lebih valid itu. Jadi silakan KKTP-nya untuk memilih, ya. Oke. Ada pertanyaan tentang KKTP? Udah nggak pakai yang gaya buku intake itu. Ya, sudah tidak lagi. Jadi sekarang cuma mencapai dan tidak mencapai, gitu aja. Kalau saya lebih suka pakai yang deskripsi tadi, ya kan? TP-nya apa? Terus kan kita biasanya kan breakdown kan, nih. Yang ini nih namanya. Ini kan TP-nya ini TP1, TP2, TP3, TP4, gitu kan ya. Kita tinggal checklist anaknya. Oh, yang mengenal dia udah bisa, memahami udah bisa, ini udah bisa. Oh, kalau terchecklist semua berarti dia 100% mencapai. Kalau cuma 3, oh berarti 75% masih dianggap mencapai. Kalau cuma 2 dia, oh berarti perlu intervensi khusus karena masih 50%. Ya, intervensi khususnya remedial di TP yang masalah aja dia, yang belum checklist. Nah, kalau di 25 berarti dia harus remedial semuanya. Itu untuk KKTP. Ada lagi? Jadi KKTP sudah, kemudian untuk raport. Oke, untuk laporan hasil belajar ada kendala? Itu yang mau ditanyakan. Boleh, silakan. Apa itu berupa deskripsi lagi seperti kutiran atau hanya angka atau ada rubrik-rubrik seperti itu berkembang gitu. Ya. Jadi kalau raport sebentar ya. Kalau mutilasi itu kan Bu ada deskripsi berdasarkan KD. Ya, kalau kita deskripsi berdasarkan TP. Berdasarkan TP, berarti kita harus melakukan penilaian sesuai TP. Gitu ya Bu. Narasinya gitu. Narasinya berarti tergantung TP yang kita buat. Yang bikin kita atau sudah ada di aplikasi. Kalau teman-teman menggunakan buku, berarti TP yang di buku di input. Kalau kita tidak menggunakan buku, membuat sendiri, berarti membuat sendiri. Oh ya, ini bisa buat sendiri ya Bu? Ya, bisa buat sendiri. Ada mata pelajaran yang tidak ada TP-nya. bukunya, Oh, tidak tapi ada ada bukunya. CPTP-nya. Nah, kita inisiatif membuat modul. Nah, nanti cara memasukkan TP-nya kita masukin sendiri gitu. Ya, TP-nya sesuai yang di. Jadi capaian pembelajaran. Terus kita buat ATP kan tadi. Nah, ATP-nya itu dimasukkan satu. Sebentar ya, saya bukakan aplikasi. Jadi sebetulnya nggak ada buku nggak apa-apa ya, kita ngikutin CPTP itu aja. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak menggunakan buku, kita tinggal breakdown tadi CP yang ada dari pemerintah. Tapi kan gurunya dituntut harus lebih kreatif, nyiapin bahan ajar, ya kan? Gitu. Terus kepentingannya ada benefit, ya kan? Benefit, diskon buku, ya. Kalau akhir tahun ada pembagian diskon buku kan? Iya. Jadi ada benefit yang hilang kalau bapak ibu nggak pakai buku, ya. Sebentar, ini raport ya. Jadi, iya, nanti CPTP itu ada Ini ya contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menggunakan penerbit ini bisa minta aplikasi rapot ke dia. Oh gitu ya? Justru malah enaknya gimana? Nanti bisa dibuatkan kalau muloknya macam-macam tadi. Kalau pakai yang umum ini, nih kalau untuk yang umum ya, ini yang beredar ya, itu dia ini Bu hanya ada 5 muatan lokalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah
Kan Bapak ada materi fikih sendiri, itu sendiri. Nah, kalau biasanya ada sekolah yang dia seperti SDIT Nurul Fajri itu bikin aplikasi rapor sendiri. Nah, kalau ini bekerja sama penerbit, SDIT Islamiyah minta sama Erlangga dibuatkan aplikasi rapor. Berarti Ibu minta sama raportnya raport agama bisa sendiri. Manualnya masuk Manual ditulis tangan. ya. Oh, nah kalau misalnya mau dijadiin di satu aplikasi itu tinggal minta ke penerbit. Jadi kan nih mata pelajaran yang umum. Iya. Iya, jadi kalau mau praktis SDIT Islamiyah itu pakai Erlangga sama Erlangga kan nanya Bu Sulis ini coba deh Pak minta deh, benar dibikinin. Jadi kalau dibikinin enak. Kalau mulai kan ada bahasa Arab, ada fikih, ada akidah, gitu jadi masuk. Ya, nah konsepnya sama dengan Kurtilas, Bapak Ibu. Identitas sekolah diisi, data siswa diisi, begitu kan ya? Nah kemudian di sini Bu tadi tujuan pembelajaran, kuncinya narasi ada di sini. Jadi kalau PAI misalnya ini, ya kan? Memahami kalimat syahadat misalnya, begitu kan ya? Nah itu kita tuliskan. Ini dari mana Bu? Dari buku aja. Kalau pakai buku, tinggal yang di buku TP 1, 2 tadi kita masukkan di sini. Nanti akan muncul narasi. Jadi ini sama seperti Kurtilas, yang muncul adalah kompetensi yang tertinggi, TP yang tertinggi nilainya sama TP yang terendah. Itu SDK itu kan harus 4. Tidak harus 4. Jadi kalau untuk seni minimal 1 di sekolah tersebut diajarkan nih. 2 boleh ya? 2 boleh. 4 lebih bagus. Di CP ada 4. Di mana? Di CP buku. Di CP yang dari Pak Menteri. Iya, di CP di BSKP, ya kan? Tapi kalau di keputusan Permendikbudnya itu diberikan pilihan minimal 1. Kita 2 aja ya. Minimal 1, iya. Kita 2 ke 1. Di rumah aja. Ya, jadi sesuai kemampuan sekolahnya. Kalau di sekolahnya ada angklung, bisa sama seni musik, ya kan? Nggak ada alatnya. Tapi kalau seni musik itu termasuk nyanyi kan? Seni musik itu kan ada menggunakan alat dan suara, ya kan? Tinggal pilih. Iya, iya. Bisa menggunakan alat boleh, tidak menggunakan alat suara saja boleh nyanyi. Iya, iya. Tapi ada yang buat penampilan ya? Iya, bisa. Oke. Jadi intinya di TP ya Bapak Ibu. Nih misalnya kita tuliskan yuk. TP. Kalau kemarin pakai apa tuh raportnya? Pakai Kurtilas. Tapi ibu mau cocokkan antara KD dan kemarin itu mandiri juga. Iya. Kalau ini langsung buat. Makanya kayak seperti ya. Saya paham. Saya mikir gini dulu perasaan udah pelatihan ini tapi tanya lagi nggak perangkat karena kemarin waktu pas saya datang masih Kurtilas. kasih materi juga Nah, ini contohnya ya, kita misalkan tadi, ya kan, TP-nya memahami atau mengenal dulu. Misalnya, kemudian tadi kelas, oh nggak apa-apa lah ini aja ya kita masukkan mengenal simbol sila Pancasila.
Ya. Teman-teman, ini identitas ini bisa ya semester ganjil. Ini kan contoh aja ya. Saya khawatir nanti tadi saya masukin TP, Bu kok itu semester genap. Itu tergantung dengan tadi ya. Ini tergantung di identitas. Kita mau masukkan ganjil atau genap. Jadi raport ini memang bisa dipakai ya untuk semuanya. Nah, mengenal simbol sila Pancasila. Kemudian memahami aturan di lingkungan sekolah. Misal ya kita masukkan TP, kemudian memahami identitas diri, misalnya gitu ya. Oke, sudah. Ini ruang lingkup itu materi atau kontennya, berarti ini Pancasila. Kemudian ini aturan tadi apa? Undang-undang, gitu kan ya? Terus memahami identitas diri itu apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika ya? Berarti lingkup materi itu sama dengan elemen? Iya. Oh. Kemudian identitas. Oke, sudah ya. Kemudian kita masukkan nilai asesmen formatif. Asesmen formatif ini kan tuh ada di sini TP-nya muncul gitu ya. Asesmen formatif itu kan harian, ya kan? Harian. Misalnya ini kita isi dia 85, kemudian 70, 80 misalnya, ya kan? Kemudian kita isi nilai sumatif. Nah, nilai sumatifnya, sumatif akhir materi, ini ada tes dan non tes. Ini boleh disamakan ya, misalnya. Ya, ini 70, yang non tes itu berarti yang lisan, begitu kan ya? Nah, misal dia ya kita isi aja ya. Kali 3 kali 4 juga ya. Iya. Kalau ini sebenarnya tergantung aplikasinya Pak. Oh. Jadi ini bisa diisi langsung satu aja boleh. Ya, jadi konsepnya kayak 3 kayak 4 ya? Iya. Konsepnya gitu. Jadi yang non tes itu kayak keterampilan. Kalau Yang non tes itu ya bisa ya. SBK prakteknya. Ya bisa. Ya, jadi ini tergantung aplikasi. Kalau mau dibuat aplikasinya nggak ada non tes dan tes bisa. Oh bisa. Ya, karena ini aplikasi Ayu Chandra ya. Di tempat lain ada nggak pakai dia gitu. Jadi ya, ini misalnya dia sudah kita isi. Nah ini sumatifnya ini juga dipecah lagi. Kalau sumatif gimana Bu? Kan kita sumatif soalnya gabungan ya. Misalnya 85, ya udah nih tulis aja 85 semua gitu. Jadi nggak usah ada ujian praktek gitu ya? Ya, misal ini nggak ada ujian praktek nilainya sama misalnya gitu kan. Iya. Iya nggak sih? Karena kan memang satu soal aja. Kita kan nggak membedakan ini soal Bhinneka Tunggal Ika, ini soal ini nilainya digabung kan jadi satu kan? Oke. Kemudian ini nilai raportnya, ya kan? Tinggal kita kembali ke sampul raportnya. Sampul raport mah identitas ya, maaf. Ini yang dinilai. Nah, tuh muncul. Ada tulisan nama siswanya. Sama. Boleh Bu share Bu. Iya. Nanti bilang saja materi apa saja tadi yang harus saya share. Iya. Iya, raport. Terus nanti diingatin aja ya. Yang mana? Yang mau di-share apa saja. Oh ya siap rapor. Apalagi Bu? Raport P5. Rapor P5. Belum nyampe ya Bu? Oh. Itu yang ditunggu-tunggu. Oke. Boleh raport P5 nanti habis ini kita setir ya. Jadi kalau P5 mah sebenarnya lebih enak lagi. Udah ya? Nah, ini malahan P5 itu Pak. Yang juga bikin repot itu deskripsi itu sebetulnya Bu, kalau untuk rapor-rapor kayak gini ya Bu ya. Kenapa repot? Karena Kan TP kan tadi. TP ya, itu kan nggak ada ya, karena TP ya.
TP-nya kan sudah ada tadi di buku, ya kan? Tinggal input aja. Bisa input sendiri kan Bu? Ya, ini kita input sendiri nih. Maksudnya Kalau yang nggak ada di buku, iya, ini kan input sendiri semua. jadi Ya. maksud saya kan berarti rapot itu sudah harus kita pegang, kita isi, gitu kan? Nanti apa yang kita isi itu, apa yang kita pelajarin mengikuti yang akan di rapot kan? Iya nggak betul? Apa nanti iya. Justru yang rapot itu misinya terakhir. Yang kita ajarkan TP-nya apa saja. Kadang kan nggak mencapai, kan karena tidak kejar target kurikulum. Iya kan? Jadi TP itu kalau anak misalnya masih di sini aja belum paham, jangan mau pindah ke yang lain, gitu. Cuman kan jadinya nanti di kelas selanjutnya ini Kejar kan? Nah kan kayak gini Bu. Di satu buku itu kan ada 8 ya. Kan otomatis di rapot semester 1 itu harus keluar kan 4. Tapi kalau kata Ibu Mbak Hamis, ya repot ya nanti harus dikejar kan tetap Iya, kan? harus Tetap dikejar. kita harus bikin target seperti itu gitu. tapi kemampuan murid perlu kita utamakan. Oh gitu. Iya. Jadi jangan sampai, iya kita justru nih ya, anak tadi mengenal identitas diri, anak belum paham benar identitas diri, kita udah pindah materi. Dan pindah materi, apa bedanya kita dengan kurtilas? Gitu. Justru anak paham dirinya, konsep dirinya, anaknya tiba-tiba misalnya di masyarakat ini terjadi apa-apa, ini nanti tahu, ya kan, bermanfaat bagi hidupnya. Kita tugas guru di kurikulum Merdeka itu benar-benar konten itu sampai dalam ke anak, bukan iya. Sedangkan tuntutan 8 gitu. Tapi kita putar di satu gitu nggak apa? Ya tergantung kemampuan muridnya, iya kan? Kalau muridnya memang mampunya segitu, kita bisa sampaikan ke orang tua. Ini sampai ke manfaat Bu, gitu. Apalagi kelas 6. Kan ujian sekolah itu diserahkan pada sekolah, Kalau sudah lulus dan tidak, iya. Karena kan gini, saya kan kelas 6 ya, concern dengan materi yang baik gitu ya. Terus saya harus mengulang lagi dari kelas 4, 5, 6. Itu kan pusing ya Bu ya. Iya. Kalau nggak nyampe sampai 9, gimana gitu. Tapi kalau tuntutan umur kan kita harus di dalam gitu ya dengan anak-anak. Sampai anak beneran paham manfaatnya untuk hidup itu apa. Jadi Ibu cara berpindah ke materi ini anak-anak benar-benar paham, dia menerapkan misalnya ya kayak materi imtak. Saya pernah kasih anak soleh itu materi misalnya kriterianya apa, mereka identifikasi dari bacaan. Terus saya tanya mereka nulis di post-it yang sudah kamu lakukan di rumah apa. Nah itu kan sampai dia ngaruhnya tuh ke dia itu gitu. Tidak hanya ciri anak soleh ini aku sudah hafal gitu kan ya. Tapi yang udah aku lakukan apa sih gitu loh. Terus berarti yang belum kamu lakukan kapan dilakukannya gitu loh. Sampai memahami materi seperti itu. Kalau kontennya banyak, selama dia kognisi, Ibu tidak perlu terlalu berat. Afeksi itu lebih berat karena buat model hidup dia. Iya benar. Kalau kognisi Bapak Ibu, sekarang itu AI, Google, iya nggak sih? Gitu. Kalau dia misalnya dia nggak tahu misalnya jenis-jenis apa tadi yang terkait kognisi. Rangka gitu. Ya, jenis-jenis tulang misalnya, gitu kan. Yang penting adalah yang dia perlu pahami, dia bersyukur kepada Allah sudah menciptakan kita sebaik-baik bentuk, gitu kan ya. Allah berikan kita tulang untuk dirawat, rawatnya pakai apa? Makan makanan bergizi, olahraga, gitu-gitu. Tapi kalau kognisi yang nama tulang ini, nama tulang itu, Malah memberatkan. nah bisa dilihat dan dicari di Google. Bisa nggak Bu? Bisa begini Bu konsepnya. Ketika US, menurut saya target anak-anak belum sampai nilai itu saya turunkan gitu. Soal itu saya turunkan gitu. Bisa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Misalnya materinya tentang tadi ya rangka tubuh, misalnya gitu kan. Ternyata anak-anak ini sulit menghafal. Sebenarnya kalau dia paham sampai detail jenis-jenis tulang, jenis-jenis otot, anak SMA pun belum tentu bisa. Iya. Gitu kan ya? Kita perlu turunkan yang dibutuhkan anak SD itu apa? Affection. Dia paham kalau Allah ciptakan tubuh dia dengan adanya tulang. Tulang fungsinya untuk apa? Menegakkan tubuh, gitu kan ya? Iya. Nah,
Cara supaya tulang ini tegak, bagaimana kita menjaganya, duduknya, posisi tubuhnya ketika dia belajar, apakah masih sender-senderan kepalanya? Banyak gak sih anak-anak begitu? Iya kan? Nah, kalau saya itu sangat ingat, dulu ketika SD, guru saya bilang, kalau duduk itu tegak, nulis ya kan, jarak baca 30 cm, itu saya ingat sampai usia saya 46 tahun ini. Dan itu saya sampaikan ke anak-anak yang murid sekarang ini, karena saya melihat setiap masuk kelas guru ngajak muridnya begini, gurunya tidak memberikan pijakan. Saya ingatkan guru, ya kan, diulang. Anak-anak itu perlu ditebelin melinnya berkali-kali. Itu berguna nggak sih buat hidup dia, daripada dia tahu tulang belikat sebelah mana, tulang ini itu nomor berapa gitu. Yang penting adalah dia tahu cara menjaga kesehatan tulang. Makan yang bergizi, vitamin D setiap hari. Anak-anak kalau main usahakan di luar kelas supaya dapat matahari gratis dari Allah. Itu akan bermanfaat bagi hidup dia. Kalau kita ribet dengan hafalan yang sifatnya ilmu itu, tidak akan terlalu bermanfaat. Ini kan pondasi pendidikan dasar itu justru lebih ke pemahaman dan karakter dia, gitu. Bisa dikejar, sama kayak dia belajar yang penting perkalian dasar dia bisa baca, lulus SD syaratnya bisa baca. Jangan sampai juga jadi heboh ya yang kemarin viral itu di TikTok, anak SMP nggak bisa baca, ya kan? Nah, kita targetnya ya SD harus bisa baca, gitu kan ya? Nah, kan penanganannya untuk anak-anak yang nggak bisa baca di kelas, misalnya kelas 6 gitu. Kelas 6, misalnya di kelas 6 ada yang tidak bisa baca. Itu normal atau tidak normal? Kalau tidak normal, berarti Bapak Ibu perlu pelajari. Anak ini ada kesulitan belajar tidak? Disleksia atau tidak? Itu perlu diperiksa. Karena normalnya anak usia 7 tahun itu dia mulai bisa, ya. Itu sebabnya kita perlu ubah pendidikan di pola keluarga kita ataupun di TK. Albani punya TK tidak? Nah, sampaikan ke guru TK. Ketika TK, ya kan? Jadi anak-anak itu harus tuntas bermain. Bapak Ibu perlu pahami kenapa anak kelas 3 lari-larian cari mainan. Zaman TK-nya dia sudah di pressure. Nah, itu perlu kita ubah. Sama ketika kita menjadi orang tua di rumah, anak-anak itu perlu paham 3 jenis main. Jadi anak usia dini itu main sensori motornya terpenuhi, main pembangunan terpenuhi, main peran terpenuhi. Di TK dia perlu belajar ini saja. Dia perlu main, bersenang-senang. Dia tidak perlu nulis, kenal itu, nggak perlu. Nanti saya punya anak beda nih ya Bu, Mas. Anak saya nomor 1, nomor 2, gitu kan ya. Karena TK-nya konvensional, TK yang dulu, gitu ya, paradigma yang dulu. Dia sedini mungkin dia udah bisa baca, gitu kan ya, dipaksa. Sebenarnya kalau nggak dipaksa nggak masalah Pak. Kan ada anak yang memang kelebihannya masing-masing ya. Dia nggak kita ajar, usia 4 tahun udah kenal huruf, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah orang tua itu begitu hebohnya anak TK nggak bisa baca. Padahal anak TK itu harus puas main. Dia harus bahagia, pusat bahagia. Nanti dia akan senang belajar karena dia udah puas mainnya. Anak kelas 3, apalagi anak SMA, disuruh ngerjain tugas main game terus, kan dia nggak puas kecilnya. Dan ini terjadi, ada nggak bapak-bapak udah nikah terjadi main sama temennya? Ada di luar sana. Ada. Tapi ada masalah dulu. Ada masalah gitu di usia dini. Itu sebabnya kita perbaiki sebagai guru. Sebagai guru, kita perbaiki pendidikan anak usia dini di TK ini. Sebagai orang tua di rumah kita, pastikan anak kita itu tidak banyak kita tuntut, tapi kita fasilitasi. Kalau usianya masih tadi ya, itu sebabnya saya sampaikan guru itu perlu paham tahap perkembangan anak. 0 sampai 2 tahun, sampai kemarin ketika kita pelatihan kan, ternyata anak ABK itu usia kronologis itu usia perkembangan, usia biologis itu usia dia. Usia biologisnya 7 tahun, tidak harus duduk di SD kelas 1. Karena usia perkembangan dia kronologisnya itu ternyata 7 dibagi 2.
usia mental kalau dia namanya 3,5 tahun itu maksimal. Tapi dia bisa jadi di usia 0 sampai 1 tahun. Anak ABK, ya kan? Misalnya ternyata dia belum bisa bicara dengan jelas, bicara baru cara kurang jelas. Karena memang dia ada di tahapan yang rendah, gitu. Usia 7 tahun dia tahapan anak 3 tahun. Jadi guru perlu memberikan tugasnya apa? Bukan menulis sama kayak temennya atau soalnya dikurangin. Usia 3 tahun sensori motor. Kasih pekerjaan tadi menyobek, meremas, menempel. Pekerjaannya seperti itu. Walaupun mungkin temanya tentang diriku, ada gambar orang. Nah dia dikasih tugas selembar, ya kan? Kemudian dia tugasnya menempel. Nah itu motorik, sensori motoriknya. Jadi perlu seperti itu. Sama. Nah, ketika kelas 6 tadi tidak bisa membaca, berarti ada yang perlu kita observe, ya kan? Dia kelainan tidak, disleksia atau tidak? Anak disleksia itu Bu, melihat huruf-hurufnya kayak terbang semua. Oh iya ada. Ya kan? Ada film India Bu, pernah lihat nggak film India yang itu kan? Iya. Menurut dia hurufnya tuh lari-larian semua, dia udah pusing. Nah, kalau anaknya seperti itu, orang tuanya harus diajak bicara, harus diperiksain ini. Kalau sampai kelas 6, tentunya sebelum sampai kelas 6 kan ada antisipasi. Kelas-kelas kelas 1 dia belum bisa baca, ya kan? Sampai kelas 2, kelas 3 Bu, dia belum bisa baca, harus diperiksakan ke tenaga ahli, ya medis sama ahli, gitu. Nah kalau itu sudah jelas, dia disleksia, berarti harus diberi terapi, gitu. Kalau dia normal, ya kan, tapi belum bisa, ya kita rutinin yang membaca kayak Iqra itu kan, insya Allah bisa. Iya, insya Allah bisa. Yang penting guru terima muridnya, nggak dibanding-bandingkan. Yang itu harusnya udah bisa, enggak, gitu. Ya, ini buat, iya betul. Guru itu memang manusia, kan lagunya manusia kuat. Iya. Jadi yang terpenting kita mulai dari keluarga kita. Bagaimana anak usia dini kita ini bahagia. Kalau kata Ustaz Ridha ya, jangan pernah marah ke anak. Dia nggak dihisap, gitu. Ya itu memang melatih kesabaran kita, Bu. Saya paham. Apalagi kita guru ya. Iya, apalagi kita guru, tugas tuntutan di rumah, di sekolah banyak, sampai rumah anaknya banyak nanya sama kita aja, kita udah kesel, ya nggak sih? Sebenarnya kita perlu istighfar Bu. Anak orang kita perlakukan dengan baik, ini anak kita sendiri, gitu kan ya. Nah, jadi pastikan kalau punya anak usia dini, itu tadi 3 jenis main. Kalau dia puas 3 jenis main sensori motor, maka dia tidak akan sering minta gadget. Kalau dia mainnya, makanya TK-nya tadi yang guru TK 3 jenis main. Ada program main bahan alam, dia main tuang isi air, gitu kan ya, basah-basahan, itu tak masalah, bawa baju ganti, karena dia akan terpuaskan dan dia tidak akan tertarik dengan tadi, gitu. Iya, anak saya yang ketiga itu kalau di rumah, ya kan, dia kadang-kadang minta. Nanti kalau saya bilang nanti ya, selesaikan ini dulu, dia main Bu, mainnya dia gunting-gunting, nempel-nempel, mewarnai, main Lego, main peran tadi, terus main PlayStation gitu ya. Dia habis waktunya nggak minta itu, nggak minta nonton TV, nggak minta nonton TV. Iya. Kalau nonton ada waktunya, dia paham gitu. Karena tadi udah terpuaskan. Kalau belum, ya dia, apalagi mamanya diajak ngobrol, ayahnya diajak ngobrol, udah capek, ntar dulu tiduran. Anak itu butuh kita perhatikan. Ya, anak segini. Kalau dia laporan, Mama, tadi aku di sekolah, Ma, itu perlu kita waktu kita tatap matanya. Iya, kamu cerita. Iya betul. Dia akan terabaikan, Bu. Kalau ibu sedang sibuk masak, bilang begini, tunggu ya, Mama selesaikan ini. Saya punya anak ngomong terus, Bu. Saya lagi nyetir, saya bilang, sebentar ya Fatia, Umi sedang nyetir, jalannya tidak aman, butuh fokus. Ya, dia bukan nanya. Baru berapa menit dia nanya lagi, udah boleh belum cerita? Iya, itu perlu direspon Bu. Iya, perlu kita respon. Kalau enggak, ya kan dia pasti akan larinya, mamaku nggak asik, iya kan? Jadi cari keasikan yang lain menurut dia. Iya, menurut dia handphone itu asik,
Iya kan? Orang dewasa lainnya nggak asik kok diajak ngomong sama dia dicuekin. Semuanya di rumah pada main HP, iya kan? Iya kan, semua di rumah pada main HP. Sampai dia bilang begini, ada anak yang nulis ya, cita-citaku pengen jadi HP, dipegang semua orang. Karena menurut anak kecil ini, HP itu bagi kayaknya paling istimewa HP gitu kan, paling menarik gitu. Jadi pastikan 3 jenis main. Mainnya apa saja Bu? Sensori motor di rumah. Main pembangunan, sediakan Lego, kardus-kardus bekas bisa kalau beli Lego mahal. Ajak dia waktu main, ada waktu main gitu. Waktu main 15 menit aja. Dia kita ajak main seru, habis itu Umi kerja ya boleh sama dia. Saya nggak semakin. Saya udah gede-gede. Pernah Bu, saya juga istighfar terhadap 2 anak saya yang 1-2 itu gitu ya. Jadi beda. Dan daya kritis dia juga beda gitu. Iya, daya kritis dia beda. Kemudian belajar huruf pun saya tidak ajarin dia A, baca, tidak. Pertama dia kenal hurufnya. Di jalan dia bisa nih, oh itu ada huruf aku ya F. Kemudian tiba-tiba dia udah bisa dengan sendirinya, oh kalau B, A, ba. Oh berarti kalau huruf S sama asa ya. Itu dia mengkoneksi sendiri karena dia puas main. Otak kiri dan kanannya berkembang dengan baik. Yang menjadikan, ya kan, anak kita tidak berkembang dengan baik, tapi kurangnya kita mensimulasi. Waktu kita habis untuk anak orang lain, gitu kan ya. Jadi pastikan ada waktu sedikit untuk anak kita. Menguatkan ya. Kalau ya orang tua, masuk jangan main dulu. Belum gitu kan. Jadi saya membina anak saya seperti itu gitu ya. Jadi mengikuti ya. Iya. Mengikuti cara lain. Tapi zamannya berubah Bu. Kalau anak sekarang itu kan generasi strawberry. Iya kan? Kalau kita keras, ya generasi strawberry itu terlihat serba instan, cakep, indah gitu, tapi dia ternyata gampang lenyap. Kalau kayak saya gitu Bu, ngajar generasi strawberry. Kayaknya generasi apa? Tentang dong. Nah, 3 jenis main tadi Bu konsepnya. Kita dulu waktu kecil kan semua dilarang juga, iya kan? Main tanah nggak boleh. Nah, sekarang kita cara memuaskannya, kalau tadi main apa namanya sensori motor, ya berarti rajin masak, ya kan? Rajin ngadonin, bikin apa ya gitu, bikin donat, bikin itu gitu. Ada Bu anak SD, dia suka gigi-gigi, bahkan ada Bu sudah guru. Saya itu di tempat saya wawancara guru, saya ajak dia wawancara, terus saya jelasin. Jadi kalau di sini itu kita bicaranya positif, saya bilang gitu kan ya. Jadi kalau bicara ke anak ada kontinum 1, 2, 3, saya sampaikan itu. Dia dengerin saya Bu sambil gigit-gigit, dia nggak sadar. Saya tahu, oh berarti ibu ini masa kecilnya bukan nervous, sensori motornya tadi dia kurang. Iya, jadi kalau terus ada cemas kan, misalnya ada anak ini, kalau nggak pegang kertas-kertasnya di repot-repot. Mungkin kita pun juga seperti itu, karena kita kan belajarnya dulu, ya kan, kayak gitu di drilling. Nah, caranya sensori motor kita yaitu tadi banyak apa? Akan muncul di usia manapun. Ketika anak usia 1 sampai 2 tahun, dia kan belajar sebab akibat. Ada benda dia jatuhkan. Respon mamanya bagaimana? Ih, capek jatuhin melulu, padahal dia sedang belajar sebab akibat. Malah dia ambil, terus dia buang lagi, kita marah, dia ketawa, ya kan? Karena dia menurut dia itu lucu. Nah, padahal kita perlunya memberikan pijakan begini. Oh, sedang belajar sebab akibat ya. Kalau dijatuhkan ada bunyi, ya kan? Nah, kita bisa menyimpannya di sini, membuang yang di satu bola. Ini bola buat dilempar. Kalau itu tidak terpenuhi, kita cut sampai besar. Kalau marah lempar. Nah, jadi caranya biar sembuh ya olahraga yang ada melempar-lemparnya seperti itu. Ya. Dan anak kelas 2, kelas 3 kalau dia nggak bisa diam lari-larian, gitu kan perlu dibuang energinya. Ajak lari-lari di lapangan. Iya betul itu. Bukan, justru itu malah fokus. Oke, ke rapot ya. Jadi sudah ini ya, sudah clear kan ya, rapotnya nanti seperti ini, diisi saja.
gitu ya. 1 sampai 2 lembar dirapotin. Untuk satu anak. Ah, Ya, siap. jadi nilainya juga nggak banyak sih. Kalau Kurtilas kan ada nilai pengetahuan, tampilan, ya kan ini enggak. Enggak satu. Satu aja. Sebenarnya kalau formatif pun nggak dimasukin nggak ngaruh, sumatif aja gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau dibahas? Jadi kita perlu berbeda ya Bu, kita SDIT, ya kan kita perlu berbeda cara pengajaran kita ke murid, gitu kan ya. Jadi tidak hanya terkenal itu SDIT, pelajaran agamanya banyak, tapi dengan paksaan, itu jangan. Ya. Bagaimana caranya murid bisa paham kenapa kita perlu sholat, kenapa perlu 5 waktu. Jadi iya, justru jangan karena ya di sekolah disuruh. Jadi dia taunya nanti ketika dewasa karena disuruh. Hindari. Iya. Itulah sebabnya kita perlu tadi disiplin dengan kesadaran, ya, bukan dengan paksaan. Karena sekarang itu sudah tidak ada punishment, tapi adanya konsekuensi logis. Konsekuensi yang didapat karena ketidaksesuaian kita dengan aturan, begitu kan ya, dan itu disepakati oleh murid. Gitu. Karena sekarang kan jadi guru juga serem ya Bu ya, dikit-dikit dikasusin. Itu masalah ranking gimana tuh Bu? Ranking? Kenapa? Kalau orang tua nanya ranking, kita bilangnya apa? Ya itu tadi, sekarang kita tidak ada ranking Bu, ya kan? Semua anak itu unik, mempunyai kecerdasannya masing-masing. Zaman sekarang yang paling pintar itu bukan anak yang pintar matematika, begitu kan ya? Kalau zaman kita dulu kan ya, kita dulu berarti seangkatan banyak yang muda pada. Iya. Nggak seangkatan ya. Enggak seangkatan, berkomplek Bapak, nggak seangkatan sama Ibu katanya. Saya. Iya. Iya kan? Iya, jadi sampaikan setiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Tugas orang tua dan guru memaksimalkan kecerdasannya, bukan melabelkan kekurangannya, gitu. Iya kan, bukan melabelkan. Kita sampaikan, pohon saja kalau dikata-katain yang buruk-buruk mati. Bagaimana dengan jiwa manusia? Gitu kan? Manusia itu kan ini ya, segumpal hati, ya kan? Kalau hatinya bagus, maka baguslah hidupnya. Kita pastikan anak-anak kita ini benar-benar merasa nyaman di sekolah, ya. Jangan sampai Bapak Ibu, indikator kita pendidikannya itu berhasil bisa dilihat anak berangkat senang, pulang senang. Coba. Kalau anak berangkat senang, tiba-tiba pulangnya sedih karena banyak tugas dari Bapak Ibu, kita harus istighfar, zolim kita sama dia. Jadi pastikan di kelas itu dia datang senang, pulang senang. Jadi pelajarannya tadi nggak perlu yang berat-berat, tapi menyenangkan. Nggak perlu buku dan buku, ngisi buku terus. Saya yakinlah Bapak Ibu di sini sudah dilaksanakan ya pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau sholat duha disuruh terjadwal atau inisiatif anak kalau di sini dibangun. Sudah Tidak. otomatis gitu. Nah, otomatis itu seperti robot. Otomatis itu seperti robot. Maksudnya anak itu Sementara kita ini kan inginnya memanusiakan manusia, gitu kan ya? Nah, kita perlu ubah begini. Alhamdulillah sudah ada jadwal. Itu perlu dirubah kita narasinya. Alhamdulillah sudah ada jadwal. Silahkan yang mau melaksanakan sholat duha. Jadi kita tidak, sudah waktunya sholat duha, ayo sholat duha. Berbeda. Kalau sudah waktunya sholat duha, kita sholat duha, ayo sholat duha. Itu kan menyuruh. Kalau kita menyuruh berarti teacher center, ya kan? Belum berpusat pada murid. Sementara Ki Hajar Dewantara tadi kan murid itu sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu di lingkungannya ini sekolah, lingkungannya, ya kan? Nggak ngaruh. Misalnya dia nggak bergegas, ya. Misalnya kita tadi bahasanya, alhamdulillah hari ini jadwal sholat duha, silakan sholat duha. Ternyata anak tidak sholat duha, ada beberapa yang tidak sholat duha. Itu kita catat Bu, berarti dia belum timbul kesadarannya.
Itu yang perlu kita beri pijakan. Yang sudah berjalan perlu kita tebalkan melingnya dengan alhamdulillah sudah berinisiatif. Jadi dia memang inisiatifnya dia. Jadi dia, oh iya dia inisiatif aku, bukan karena disuruh. Jadi mulai sekarang sampaikan melakukan apapun dengan kesadaran kita, bukan karena bapak dan ibu guru yang menyuruh. Jadi kita perlu rubah itu ya, karena kita sekolah Islam, gitu ya. Cenderungnya, apalagi pesantren, anak-anak keluar liburan waktu pesantren itu mereka merasa keluar dari penjara sudah. Saya ngalamin anak saya nomor 1 begitu. Jadi produknya dia taat karena tadi banyak hukuman di pesantren. Iya nggak sih? Ketika udah bebas dari pesantren, nggak ada yang menghukum aku lagi, ya nggak perlu aku lakukan. Nah itu saya sedih di situ. Kalau saya pribadi begitu ya. Oh ternyata pola asuh yang dulu kita lakukan itu kurang tepat. Ya kadang-kadang tepat sih di anak-anak tertentu gitu kan ya. Saya bukan bilang salah, bukan, tapi kurang tepat. Ada anak yang menganggap tadi, ya kan karena ada aturan, ada hukumannya, maka aku lakukan. Kalau nggak ada hukumannya ya udah. Nah sementara kita inginnya kan anak tadi dengan inisiatifnya masing-masing. Begitu sih. Maaf ya, bukan menggurui ini kita sharing. Kalau inisiatif itu kan dimulai dengan pembiasaan. Gini ya. Kita biasakan, akhirnya timbul inisiatif. Ya. Dengan pembiasaan, alhamdulillah pembiasaan itu kan program sekolah, iya kan? Tinggal bahasanya tadi Bu. Iya. Beda bahasanya silahkan dengan ayo kerjakan. Itu dampaknya berbeda. Misalnya antara anak yang tidak mau, bukan nggak mau sih, harus berapa kali disuruh gitu ya. Ayo nak, silakan sholat duha gitu. Kok ini nggak sholat duha, itu nggak mau. Diajak dialog. Ada masalah. Tidak mau sholat duha, penyebabnya apa? Tanya sama dia. Ajak dia berpikir kritis gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar, kok kamu nggak mau sholat duha, istighfar 100 kali. Tidak hanya seperti itu gitu. Anak-anak itu perlu kita ajak bicara supaya critical thinking dia berjalan. Kadang-kadang kita guru cuman instan yang penting dia lakukan. Gitu. Kita belum membangun critical thinking-nya. Padahal dengan critical thinking akan timbul kesadaran dan kepahaman dia. Gitu. Itu saja sih, tinggal merubah sedikit kalau di SDIT ya. Kalau di SD negeri mungkin PR-nya lebih banyak karena gurunya semua diktator. Ibaratnya kan kalau nggak mau begini gitu kan ya. Iya. Begitu aja. PR itu juga Bu. Misalnya ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan. Di sini masih ada PR. Enggak, kalau saya nggak tugas. Oh tugas. Misalnya tugas harian dia tuntas atau tidak tuntas, atau dia mau mengerjakan dan tidak mengerjakan. Kalau PR memang saya nggak ngasih, cuma ngasih tugas apa sih? Bisa belajar. Formulir gitu. Kan suruh formulir. Tugasnya dikerjakan di rumah. Kan ada yang pakai kakak gitu. Kan. Iya. Jadi diajarin sama ayahnya ini gitu. Oh itu kerjasama ya, kerjasama sama orang tua ya. Bisa. Yang penting PR tertulis yang apa ya? Sebenarnya kalau di kurikulum merdeka sudah nggak ada PR. Iya. Sebaiknya SD itu sudah nggak ada PR. Sebaiknya. Senang ngasih PR benar. Iya. Tugas di rumah tidak ada. Tidak ada. Tugas di rumah itu Bapak Ibu bisa memberikan namanya kegiatan bermakna di rumah sama orang tua. Tapi kaitannya sama pembelajaran boleh. Ini kegiatan bermakna di rumah ya, mencari dokumen penting kakak, terus tanya diskusi sama orang tua isinya dokumen itu apa, seperti itu bisa. Jadi kegiatan bermakna, bukan tugas di rumah cari kakak, gambar kakaknya, tulis, nah misalnya seperti itu, ya kan? Ada kan yang seperti itu, tulis di kakaknya dia sampai dia garis, gambar, presisi, gitu. Ada. Pindahin data dari kakak ke formulir gitu. Oh iya bisa. Ya yang penting kalau di kurikulum merdeka sebenarnya sudah tidak ada PR, tapi kan kembali lagi ya ke sekolah, mungkin Bapak Ibu guru memandang penting. Nah, orang tua pun perlu diajak bicara. Kalau kita ini belajar bukan tentang banyaknya waktu tapi kualitas. Nah, cukup di sekolah dia belajar, yang di luar rumah itu dia kegiatan bermakna sama orang tua, sama temannya, sama lingkungan, seperti itu.
Sebenarnya kalau ada PR nih ya, sehari berapa mapel biasanya? 4 mapel. Satu guru ngasih 5 aja. Udah berapa, Bu? 20, ya kan? Ibu pun besok pagi kumpulkan tugasnya, belum selesai ngajar tuh koreksi banyak amat. Iya. Iya, jadi mungkin bisa disampaikan, disosialisasi orang tua ya, atau orang tuanya dikumpulin dulu sebelum kita sesuatu yang baru itu kan harus disosialisasikan. Sekarang kita belajarnya kayak gini, ayah bunda gitu kan ya, supaya mereka juga paham. Bu, anak saya kalau nggak dikasih PR nggak mau belajar. Iya, sekali begitu. Ya kan, belajar itu tidak harus dengan PR, kegiatan bermakna bisa. Cuman orang tuanya pasti kan gini, kok kegiatan bermakna bikin susah saya ya Bu ya, saya udah pulang kerja capek masih ditanya-tanya anak. Nah, kita perlu ingatkan kembali sebenarnya kewajiban mendidik anak itu kewajiban utamanya di orang tua. Iya, relakah ayah bunda ketika nanti ditanya di akhirat malahan yang ngajarin sholat gurunya masuk surga duluan loh ayah bunda gituin, rela gitu kan ya. Sampaikan aja seperti itu, faktanya seperti itu supaya apa? Orang tua turut andil gitu tadi, ya. Orang tua turut mendidik anaknya. Ya walaupun memang sudah diserahkan ke sekolah, orang tua sudah bayar, tapi kita kerjasama, gitu, kerjasama. Kadang orang tua itu kan merasanya sekolah itu seperti laundry ya. Jadi anak seburuk apapun nggak bisa apa-apa, pas keluar sudah wangi dan bersih, gitu ya, nggak bisa apa-apa. Nah mungkin ini perlu nanti disampaikan ke sekolah, ada program parentingnya tentang bagaimana memanusiakan manusia, begitu kan ya. Orang tuanya supaya sadar, gitu. Jadi yang ngolahin anak itu membangun karakter, membangun pengetahuan, bukan menjadikan dia robot, mencetak gitu ya pengetahuan. Kalau seperti itu sudah kalah, sekarang sudah zamannya AI, iya kan, kalah kita. Yang membedakan robot dengan manusia adalah di kompetensi compassion. Manusia punya hati nurani, robot tidak. Itu saja. Kita perlu sampaikan yang tadi, mungkin di parentingnya ada gitu kan, jadi orang tua paham, oh sekolah anak saya menyenangkan gitu kan, karakternya dapet, kompetensinya juga dapet tanpa paksaan, itu lebih indah begitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh nggak berat, kalau tanya jawab udah sampai jam 12 aja. Bu MC, kita istirahatnya pukul berapa? 12. Oh 12, berarti masih ada 8 menit lagi, silakan. Mungkin ada yang mau di-sharingkan. Lagi Bu, ayo Bu. Rapot sudah paham Bu? Udah paham. Maksudnya rapat kan tinggal bentuknya aplikasi. Poinnya di TP ya Bu. Iya, di TP. Nanti isi sendiri-sendiri berarti ya. Pak. Ini kan mungkin guru-guru ngalamin semua ya. Seperti ada penurunan umur anak, usia anak. Jadi anak-anak misalnya yang saya rasakan tuh anak kelas 3 sekarang ternyata lebih muda dari anak kelas 3 yang tahun lalu gitu. Jadi ketika kita mengajarkan pola yang sama, mungkin akan sulit memahami. Itu bagaimana cara ini gitu. Jadi ini usianya. Iya. Berarti kita lihat PPDB Pak, PPDB-nya bagaimana? Kan kalau sebaiknya gitu kan dia usia anak SD itu 7 tahun. Dia boleh 6 tahun kalau dari TK sendiri. TK sendiri yang sudah kita gembleng tadi. 3 jenis main dan karakternya. Tuh, aman itu kita. Tapi kalau dia TK-nya TK konvensional di luar yang tadi masih drilling, ya berat Pak. Iya. Jadi kita perlu klasifikasi usia. Terus guru perlu tahu tahap perkembangan anak. Apa gunanya guru tahu tahap perkembangan anak? Misalnya tahap perkembangan anak usia 12 tahun, itu anak kelas 6, mulai berani menjawab orang tua. Ya kita akan pahami. Jadi tahap perkembangan anak itu Bu, yang positif muncul, yang negatif juga pasti muncul. Nah, yang negatif itu tugas guru dan orang tua mengarahkan. Jangan kita tadi malahan stres gitu ya. Wah, dia ngelawan terus, itu saat dia memang begitu. Tapi kita berikan tadi terus pijakan. Terus cari kegiatan. Oh kamu itu boleh menyampaikan pendapat kalau ada forumnya. Nih, bikin anak kelas 6
misalnya membuat rapat diskusi dengan temannya gimana gitu. Jadi memang kita guru perlu tahu tahap perkembangan. Ketika Bapak mengajar di kelas 3, berarti anak usia berapa itu? Kalau dari 6 itu 8 dan 9 ya. 8 dan 9. Bapak boleh searching di Google tahap perkembangan anak 8 dan 9. Dan nanti memang seharusnya usia 9 dia akan makan. Kalau 8 pasti nanti ada masalah di daya juang. Jadi kalau dikasih soal banyakkan dikit capek. Ya, saya ada kelas 5 itu umurnya harusnya kan 11 tahun, tapi ada yang 10 tahun, Bu. Benar. Ada yang 10 tahun ketika kerja kelompok dia cepat ngambek. Cepat capek. Saya tanya refleksi pembelajaran hari ini kan pembelajarannya itu project bikin tentang poster aku anak soleh gitu kan ya. Itu dia mewarnanya pada berkelompok, itu dia refleksinya capek. Saya tanya, kenapa capek? Tadi mewarnai capek, padahal mewarnainya itu nggak terlalu banyak menurut saya. Dan ketika saya tanya, oh umurnya iya, kaitannya dengan daya juang, dengan penyerapan materi ya Pak ya, itu memang berpengaruh tahap perkembangan anak. Jadi kalau Bapak di kelas 3 usianya 8 dan 9, cara menyampaikan materinya berarti perlu dari bawah. Yang bisa diterimakan 8 dulu gitu kan ya, yang 9 mah malah tinggal muatin aja gitu. Kalau masalah lagi masa puber itu gimana? Nah, kalau masa puber, di sini ada pembinaan prapubertas ya. Belum ada. Nah, itu Bisa diadakan. seperti apa itu? Nah, kalau di tempat saya, program prapubertas ini untuk anak kelas 5, 6, kita hari Jumat jam setengah 8 sampai jam 8. Jadi yang mujahidah sama ustazah, bu guru, yang mujahid sama bapak-bapak. Nah, kita bisa di sana sampaikan ciri-ciri pubertas itu apa, ya, kewajiban, ya kan, kewajiban kalau sudah pubertas itu apa. Ini tuh bermanfaat sih. Terus emosi, terus bagaimana adab kepada guru dan orang tua. Itu kan kalau memang lagi pubertas dia emosinya sedang meledak-ledak. Iya, begitu. Mungkin perlu tadi Bu ada program pembinaan prapubertas. Perlu nggak Bu kita mendikte? Biasanya kita senam ya. Ini udah puber, belum puber gitu bisa nggak? Mendikte maksudnya? Oh, anak ini kayaknya udah puber, berarti kita ngomong sama dia harus hati-hati karena kan dia sudah. Oh, kita bukan mendikte, mengidentifikasi mungkin ya? Iya. Maksudnya gimana? mendetek. Oh, mendeteksi. Mendeteksi. Sebenarnya mendikte. Ya bisa. Kita kalau di kelompok kecil, misalnya di jadwal ya, jadi per kelas gitu kan ya, itu bisa anaknya dekat dengan kita. Jadi nanti dia bisa cerita, oh saya sudah pubertas gitu kan. Kalau anak perempuan kan terdeteksi, anak laki-laki ya. Tapi kalau anak laki-laki SD sih jarang, baru suara saja sih ya yang berubah gitu. Kalau anak SD, terus dia agak maluan gitu aja sih. Emosional. Bisa. Nah itu kita deteksi boleh, ya kan? Nah tadi sekali lagi cara kita memberi pijakan, pastikan tidak memaksa, tapi berikan kata kenapa kita perlu. Jadi bukan kata kita harus. Kita ini harus begini kalau sudah pubertas, tidak. Kita perlu. Kalau perlu berarti kebutuhan kalian. Kalian tuh perlu seperti ini. Dampaknya kalau kalian nggak seperti ini, nanti ada dampaknya, gitu. Misalnya. Kalau sudah pubertas perlu menjaga kebersihan diri, misalnya begitu kan ya, karena berkaitan di masa haid perlu membersihkan diri gitu kan ya. Jadi perlu, kita perlu. Kalau tidak perlu, kalau perlunya tidak dilakukan, dampaknya apa? Dampaknya kesehatan kita terganggu, ya kan, akan menjadi penyakit, begitu kan ya. Nah itu disampaikan, gitu. Seperti mereka pubertas kan aroma badannya itu kan juga udah macam-macam. Kita perlu, gitu kan ya. Iya, kalau kita harus dia tersinggung. Berarti Kalau di anak kan gitu. jadi pastikan kalau kita mau menyuruh anak-anak kita itu dengan bahasa kita perlu. Perlu dari tinjauan agama bagaimana, ya kan? Perlunya dari tinjauan kesehatan apa, dari tinjauan sosial apa itu. Bukan kita harus, gak bisa dipaksa, Bu. Termasuk adab-adab itu juga kita nggak boleh bilang kita harus. Kita perlu. Kenapa kita perlu berbuat baik? Ya nggak sih?
Dampaknya apa kalau berbuat baik? Dampaknya apa? Dalil ayatnya apa? Ya kan itu kita sampaikan semua. Kita perlu. Yang membuat anak berhati keras itu karena harus, dia merasa terpaksa. Berarti pemilihan kata ya Bu. Kita korban paksaan ya Bu. Karena dulu kan kita suka digituin, sekarang kita gitu lagi. Ya, sekarang kita bertobat. Mungkin karena orang tua kita kan pemahaman, iya, pemahamannya berbeda. Parenting ya sekarang ya ilmu-ilmu Iya. gitu. Ya, jadi Itu kita yang belum nikah. yang belum nikah ya persiapkan. Udah pintar dan punya Dia udah matang banget tadi ya. Ada identifikasinya ya kalau memilih jodoh. Berarti guru harus tahu ya Iya. masalah Gen Z, strawberry gitu. Ya memang guru kan yang paling tadi ya pahlawan tanpa tanda jasa semua dikuasain gitu kan. Iya. Cheers. Asik sekali. Kan guru pewaris ulama. Oke, ya sementara itu dulu ya. Sudah jam 12 ya, kita istirahat. Langsung ditutup aja, Bin. Ya baik istirahat ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah selesai ya Pak? Udah ditutup dulu. Udah ditutup baru Oh ada lagi. istirahat dulu. Istirahat. Itu yang tadi. Ya, Mak. Ya, ya, siap. Katanya pulangnya sampai jam 4. 4:30. Gitu dong selesai. Yang 14 Bu belum selesai. Kita perlu mendengarkan. Kita perlu mendengarkan sampai selesai walaupun memang nggak selesai. Istighfar bareng-bareng. Astagfirullah. Pintar kan Bu, saya langsung mempraktekkan. Jangan. cara kita ke anak itu perlu dilatih yang positif-positif terus itu juga perlu. Afirmasi positif. Afirmasi positif. Waduh, berarti saya banyak salahnya ya harus istighfar. Baiklah, Bunda-bunda kayaknya enak ya dapat banyak ilmu ya. Padahal tadinya mau tahu tentang kumer doang, tapi tahu sampai yang lain. Baiklah, kita isoma nanti masuk lagi jam 1. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Udah oleh ini. Bisa makan ya, lapar ya. Ya sama kalau belum makan gitu. Ya sama. Tahu nggak ya udah. Itu. Betul Pak. Banget dulu. Sudah sampai goreng saya belum goreng. Masya Allah. Kebanyakan kabel. Makannya yang dibawa, sampahnya yang dibawa, dan pura-pura nggak sampahnya yang dibawa.